Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya dalam renungan pagi di pagi hari ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang sedang menonton renungan di pagi hari ini dalam keadaan yang baik dan sehat. Saudara, sebelum kita mendengarkan renungan ini di dalam channel ini, mari kita bersatu di dalam doa untuk menerima firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesehatan, kami bersyukur untuk hari yang indah di hari ini, kami bersyukur untuk kehidupan yang terus ada bagi kami. Tiada satu balasan dari kami ya Tuhan selain mengucapkan syukur dan memberikan hidup ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di surga, kami mau mendengarkan firman. Kiranya Roh Kudus Tuhan bekerja bagi kami agar kami diberi pemahaman, pengertian akan firman, dan kiranya pekerjaan-Mu Tuhan Yesus yang memberikan kami iman agar firman yang kami terima memberikan pertemuan iman bagi kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, renungan kita di pagi hari ini menjadi renungan yang spesial karena kita akan tertuju kepada satu kisah atau satu orang yang akan kita bahas di pagi hari ini. Kita baca di dalam kitab Amsal pasal 31 ayat 10, 11, dan 12. Saya akan membacakannya kepada kita. Beginilah firman Tuhan. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Demikian singkatnya ayat renungan kita di pagi hari ini. Terpujilah Tuhan dan berbahagialah kita yang melakukan firman-Nya dan merenungkannya. Shalom. Bapak Ibu dan saudara-saudari, tema untuk kita renungkan hari ini adalah istri yang mulia. Renungan hari ini merupakan renungan spesial karena ini tertuju kepada para ibu-ibu, para istri atau calon istri ya, atau calon yang akan menjadi istri atau ibu. Saudara-saudara yang terkasih, bagi kita pria, ketika kita sedang menjalin hubungan dengan lawan jenis kita atau kita sudah berpacaran dan serius hubungan itu, kita sudah menentukan tanggal pernikahan kita dan segala macam, kita menginginkan agar pasangan kita itu betul-betul menjadi pasangan yang baik bagi kita. Bahkan ketika kita sudah menikah, bagi kita pria yang sudah menikah, kita berharap agar istri kita itu menjadi istri yang sangat-sangat mendukung baik kita di dalam rumah tangga tersebut. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini kepada kita merupakan sebuah harapan bagi seorang pria atau seorang suami atau calon-calon suami ya, kepada sang istri. Bagaimanakah kriteria-kriteria istri yang mulia? Sebagaimana firman Tuhan yang sudah kita baca barusan. Ini adalah perkataan ibu seorang raja yang bernama Lemuel. Bagaimanakah ia bisa memilih istri-istri yang bijaksana, hidup di dalam hikmat, dan tidak mencelakai keluarganya sendiri. Nah, 3 ayat yang kita baca ini merupakan beberapa kriteria saja tentang istri yang mulia itu seperti apa. Sebenarnya kriteria istri yang cakap atau istri yang mulia itu sudah ada disingkapkan di dalam ayat di pagi hari ini, mulai dari ayat 10 sampai ayat ke-31. Saudara-saudara, saya hanya menyampaikan 3 ayat saja. Apa sih bagian kriteria yang harus dimiliki oleh seorang sang istri yang disebut sebagai yang mulia? Saudara-saudara yang terkasih, yang pertama ya katakan istri yang cakap, siapakah yang menemukannya atau mendapatkannya? Tidak ada di dunia ini yang mendapatkan istri yang sempurna, tidak bersalah, tidak berdosa, dan tidak melakukan hal-hal yang tidak benar. Kita bahkan para pria, para suami menginginkan istri kita betul berada di dalam jalur yang aman. Ya,
Tidak mungkin ada neko-neko. Kita mengharapkan istri kita melakukan hal yang benar. Tidak ada yang tidak benar di belakang kita. Nah, tentu Alkitab mencatatkannya, berbicara bahwa istri yang cakap siapakah yang akan mendapatkannya? Seperti apakah istri yang mulia, yang cakap ini? Kalau yang cakap ini berbicara tentang yang memiliki jiwa yang kuat, ya. Memiliki jiwa kuat itu seperti tahu tentara, Bapak Ibu, bisa menghadapi segala rintangan dan tantangan. Nah, seperti itu istri yang mulia, istri yang agung, istri yang memiliki kekuatan untuk mempertahankan keluarganya, secara khusus mempertahankan martabat suaminya. Nah, siapakah yang mendapatkannya? Tentu mereka yang berhasil hidup di dalam Tuhan. Dan istri yang hidup di dalam Tuhan lah yang bisa mendapatkan, yang bisa didapatkan. Saudara-saudara yang terkasih, kriteria seperti apakah? Yang pertama adalah ia lebih berharga daripada permata. Ayat renungan di pagi hari ini di ayat yang 10 dia berkata kepada kita, kriteria istri yang cakap itu adalah ia berharga. Saudara-saudara yang terkasih, ada satu permata, ada istri. Dia katakan bahwa pilihan ini ada di depan kita. Kalau istri yang cakap, istri yang mulia, istri yang agung itu, istri yang betul-betul hidup di dalam kasih Tuhan, hidup di dalam hikmat Tuhan, istri yang benar, maka harga dirinya akan lebih besar daripada permata. Setiap kita pengen punya permata karena harganya baik, besar kan? Kalau kita jual maka akan mendapatkan harga yang sangat baik, banyak. Tetapi dia katakan, Alkitab mengatakan bahwa istri yang cakap itu lebih berhargalah dia daripada permata. Permata itu benda, Bapak Ibu Saudara. Permata itu benda yang hanya indah, yang hanya mungkin punya nilai. Oke, nilai yang bisa hanya dihitung nilainya. Dipatok, oh ini 50 miliar atau 2 miliar permata ini. Tapi istri yang cakap, istri yang mulia itu tidak bisa dipatok harganya. Jauh lebih berharga daripada permata. Ini yang harus bisa dimiliki oleh para istri atau para wanita-wanita Kristen, para ibu-ibu. Yuk mari, kriteria pertama ini kita harus belajar bagaimana kita membuat diri kita berharga bagi suami kita. Ya tentu kita harus memiliki tingkah laku yang berkenan agar suami kita pun menghargai kita. Sehingga di dalam firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Baru dikatakan, hai suami kasihilah istrimu. Kenapa? Harga itu sudah dimiliki oleh istri kita. Ada sesuatu yang berharga dalam kehidupan istri kita tersebut, yaitu hidup yang di dalam Tuhan. Kedua, hati suaminya percaya kepadanya dan suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Saudara-saudara, istri yang cakap, yang mulia itu adalah istri yang bisa dipercaya oleh suaminya. Jadi kalau suami sudah pergi kerja, ya istri bisa membereskan segala urusan rumah tangga, artinya bahwa suami sudah mempercayakan urusan rumah kepada istri, urusan anak-anak, urusan kepada keluarga besar. Ini sebuah kepercayaan. Jadi seorang istri, sang istri, para ibu-ibu, para wanita-wanita, mari milikilah sebuah kepercayaan pada masa-masa ini. Apalagi para wanita-wanita, gadis-gadis yang akan menjadi istri para lelaki nanti, ya para pria-pria idamannya, milikilah sikap yang bisa dipercaya. Ketika kita dipercaya, dia katakan bahwa suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Itulah keuntungan para suami. Keuntungan kami para suami, para pria ketika dalam satu rumah tangga, ya disatukan oleh Tuhan. Keuntungan kami adalah kamu bisa dipercaya. Si istri harus bisa dipercaya. Dipercaya dalam segala urusan keuangan, urusan keluarga, ya membereskan rumah tangga, urusan dapur, urusan pelayanan, dan segala macam urusan-urusan yang lain. Tuhan sudah menetapkan para wanita untuk menjadi bagian seperti ini. Sehingga di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama, Kejadian dia katakan perempuan itu penolong. Ya. Oleh karena itu milikilah sikap seperti ini. Berikut adalah ya katakan ia berbuat baik pada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia menjaga kekudusan hidupnya. Ia menjaga tingkah lakunya kepada suaminya.
Dia katakan ia berbuat baik kepada suaminya. Perhatikan, ini adalah sebuah kesucian, kekudusan dalam sebuah keluarga. Sebagai istri, ia harus menjaga martabatnya kepada suaminya. Seorang suami pun harus bisa menjaga martabatnya, harkat, marwah di dalam keluarga itu, atau kekudusan, kesucian, saling menopang satu dengan yang lain. Ini adalah kriteria istri yang mulia, yang cakap di dalam kekristenan kita. Inilah yang disampaikan oleh ibu daripada si Lemuel, yang mengatakan bahwa harusnya istri seperti, kriteria istri seperti itulah yang perlu dimiliki oleh para pria-pria Kristen. Wahai para ibu-ibu, para gadis-gadis yang menonton renungan ini, para istri, yuk mari belajar, milikilah ketiga kriteria ini. Pertama, berharga, mudah dipercaya, dan menjaga keutuhan keluarga, tingkah lakunya kepada suaminya tentunya. Ya. Dan masih banyak kriteria yang lainnya yang disingkapkan di dalam pasal 31 ini. Bahkan yang paling penting adalah istri yang takut akan Tuhan, itulah yang dicari oleh pria-pria Kristen. Harus seiman Bapak Ibu Saudara. Lalu renungan di pagi hari ini bagi para pria, para suami, yuk jangan putus asa. Loh, kok firman Tuhan ini tertuju kepada istri saja. Kita juga para pria mendoakan agar kita berharap istri-istri kita memiliki kriteria seperti ini. Kita berdoa agar para istri kita boleh dipimpin Tuhan senantiasa menjadi pasangan kita yang selalu cakap, mulia, memiliki jiwa yang betul-betul dipimpin oleh Tuhan. Itu yang kita harapkan Bapak Ibu Saudara. Dan bagi para wanita, para gadis yang akan menjadi ibu-ibu atau para istri juga ke depan, bahkan juga yang sudah menjadi istri saat ini, yuk mari bersama-sama belajar dari kriteria-kriteria seperti ini. Kalau seandainya kita belum melakukan hal ini, yuk belajar hari ini melalui firman Tuhan yang ada. Agar apa? Kita bisa menjaga keutuhan, keharmonisan, kesucian dan kemurnian di dalam rumah tangga kita, baik sekarang maupun yang akan datang. Tuhan memberkati kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu di pagi hari ini. Firman-Mu mengajarkan kami bagaimanakah hidup kami betul-betul menjadi pribadi yang terarah kepada kebenaran firman-Mu Tuhan. Secara khusus untuk para ibu-ibu, para istri, bahkan para gadis yang akan juga menjadi calon ibu-ibu. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Kiranya mereka menjadi cakap, menjadi mulia, menjadi pribadi-pribadi yang berjiwa, menjaga kesucian hidup dan tingkah hidupnya di hadapan Tuhan. Kau memberkati juga setiap keluarga-keluarga, setiap pasangan-pasangan yang diberkati Tuhan, baik yang sudah menikah maupun yang sedang menjalani masa proses perkenalan atau pacaran. Tuhan memberkati hubungan yang baik, keluarga mereka, agar senantiasa dipimpin Tuhan, dan segala kekurangan, kelebihan mereka, kelemahan mereka, Tuhan jadikan itu sebagai penopang kasih di antara satu dengan yang lain, agar keutuhan daripada keluarga mereka dalam hubungan mereka satu dengan yang lain tercipta damai sejahtera. Terima kasih untuk renungan hari ini. Kau memberkati setiap pendengar, berkati pribadi, keluarga, usaha, pekerjaan, dan masa depan mereka. Kehendak Tuhan yang terjadi dalam setiap harapan-harapan mereka Tuhan. Kau juga memberkati channel ini Tuhan, senantiasa dipakai Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang setiap saatnya boleh menyampaikan dan mempersiapkan firman ini. Kiranya Tuhan urapi dengan luar biasa supaya bisa menafsir setiap teks firman Tuhan yang sudah hamba persiapkan. Tuhan, kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kuasa Tuhan, perlindungan, kesehatan, dan damai sejahtera Tuhan itulah akan memimpin dan menghimpun kami hari ini. Ini doa kami Tuhan, ampuni segala kesalahan kami agar kami layak menerima anugerah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat bertugas, selamat melayani. Ya, bagi hamba Tuhan yang mempersiapkan pelayanan untuk sore, selamat mempersiapkan pelayanan.
kasih Tuhan beserta dengan kita, dan karena firman Tuhan yang dibicarakan kepada kita hari ini boleh membuat hidup kita hidup dalam firman Tuhan, secara khusus bagi para ibu-ibu, para istri, dan juga para gadis-gadis ya, yang akan juga ke depan menjadi para istri ya, bagi para pria idamannya. Tuhan memberkati kita dalam kehidupan kita hari ini, dan kasih Tuhan beserta dengan kita. Tuhan memberkati. Shalom.